Renungan sebatang rokok Ji Samsu. Renungan kecil. Hidup dengan ilmu. Fa'alaihi dunia bil ilmi. Ingin dunia dengan ilmu. Ingin akhirat dengan ilmu. Ingin keduanya dengan ilmu. Ilmu dunia, ilmu pengetahuan. Orang berilmu pengetahuan ya bermula dari orang awam. Dari orang awam meningkat menjadi orang intelektual. Dari intelektual meningkat menjadi orang ahli ilmu. Ilmu itu adalah teori-teori dari berbagai cabang. Ilmu teori berkumpul dengan ilmu praktek. Ilmu teori dan ilmu praktek itu keduanya sangat berguna bagi diri kita masing-masing. Orang berilmu dengan orang berpengalaman, pengalaman mungkin habis umur cari pengalaman empiris, percobaan, pengalaman kerja sepanjang kehidupan. Apa yang kita tekuni akan dapat pengalaman menjadi ilmu pengetahuan, dapat ilmu teori sepanjang kehidupan kita. Ini panjang masa kita baru orang berpengalaman dengan ini dan itu, ini. Apa yang kita tekuni dalam pekerjaan kita itu akan memberikan pengalaman yang selalu silih berganti dengan analisis teori-teori, praktek selalu saling mengisi, diisi dengan pengalaman, diisi dengan teori-teori, dengan pengetahuan. Kita tidak boleh jera dengan pengalaman sendiri. Mungkin datang pengalaman yang buruk, dapat pengalaman yang baik. Kedua-duanya adalah untuk mendidik diri kita. Ada pengalaman yang baik, itu adalah mendidik diri kita, mendidik diri batin kita. Datang pengalaman yang buruk menimpa kita, itu adalah datang memberikan didikan agar diri kita ini bisa bertambah sadar, bertambah keyakinan bahwa buruk dan baik ini adalah datang dari luar diri kita. Datang dari luar diri kita sebagai pendidik diri kita. Katakan itu virus corona datang merupakan musibah bagi kita, tapi dia datang kepada diri kita untuk kita berpengalaman. Datang pengalaman sepanjang kita hadapi. Dan juga datang teori-teori pengetahuan tentang virus corona itu. Kita mengikuti sepanjang kehidupan teori-teori itu, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu, ya orang berilmu sangat disiplin dengan ilmu teori itu, dengan ilmu pengetahuan. Sangat disiplin. Sebuah ilmu mempunyai disiplin sendiri-sendiri. Ini patut kita jadi pengalaman pribadi. Dan pengalaman ini akan memberikan berpikir kita lebih dewasa,
Ini tujuannya datangnya musibah dan segala keburukan yang datang kepada diri kita untuk menambah pengalaman kita baik atau buruk, yang buruk juga, yang baik juga. Diberikan nikmat, diberikan bermacam-macam nikmat, kurnia yang diberikan oleh Allah, itu juga menambah pengalaman kita, dan dia mendatangkan suatu teori, mendatangkan ilmu, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Semua yang datang itu. Jadi dimintanya kedewasaan kita oleh yang datang ini, yang baik datang, yang buruk datang, silih berganti, itu untuk mendidik diri kita lebih dewasa, tidak lebih dari itu, agar kita menjadi orang cerdas, menjadi orang berilmu pengetahuan. Ya, ilmu teori dimasak dengan ilmu pengalaman, ilmu teori dengan ilmu praktek, membuat kita berilmu pengetahuan yang matang. Jadi apapun yang terjadi bagi diri kita sebagai orang awam meningkat menjadi orang intelektual meningkat menjadi orang ahli. Ya, di dalam kehidupannya sejak mulai dia dewasa sampai akhir hayatnya. Orang yang bisa menghayati dan mengerti akan kehidupan orang awam dan intelektual dan para ahli. Ya, orang yang paling ahli itulah orang yang disiplin dengan ilmu pengalaman dan ilmu teoritisnya, ilmu pengetahuannya. Dia sangat disiplin. Ini ciri-cirinya orang yang katakan orang-orang yang profesional, ahli ilmu yang disiplin dengan ilmunya. Inilah orang-orang yang katakan orang cerdas, orang berakal. Jadi di dalam ilmu agama itu dikatakan hampir saja orang ahli ilmu itu dekat dengan orang beriman. Dekat dengan orang beriman karena ilmu dengan disiplin ilmu sangat dipelihara oleh seorang ahli ilmu. Kalau dia teorinya mengatakan begini, ya dia patuhi begitu. Dia patuhi. Pengalamannya dapat yang buruk, dia analisa di mana kelemahan dia. Dia taat dengan disiplin ilmu. Dia kalau salah dia mengakui kepada dirinya sendiri. Kalau benar dia berterima kasih bahwa terima kasih yang memberikan informasi yang lebih baik kepadaku untuk menambah pengalaman saya, menambah ilmu pengetahuan saya. Jadi orang-orang yang berilmu dan berdisiplin dekat sekali dengan orang beriman. Nah, kalau kita sudah muslim, berarti muslim kita sudah meningkat menjadi orang mukmin. Ada juga orang yang bukan muslim, tapi dia dekat dengan orang beriman. Hampir saja dia beriman, kata Allah di dalam kitab Al-Quran. Kita lihat cara perjalanan orang-orang beriman. Orang beriman itu dimulai dengan muslim. Muslim meningkat, kualitas dirinya menjadi orang beriman. Orang beriman memang berilmu dan berdisiplin. Inilah orang-orang beriman itu disiplin, berilmu dan berdisiplin. Dan waspada terhadap pengalaman hidupnya di dalam menjalani hidupnya. Berhati-hati dia menjalani kehidupannya orang muslim menuju orang beriman tadi. Orang beriman itu adalah orang yang menuju jalan Tuhannya. Menuju jalan Tuhannya. Dari mukmin harus meningkat menjadi orang muhsinin, menjadi orang muslihin, menjadi orang mukarrabin, menjadi orang muttaqi, mursidin, menjadi orang muttaqin. Begini langkah-langkah seorang orang beriman. Orang berilmu dengan iman, berilmu dengan muhsinin, berilmu dengan orang mukarrabin, berilmu dengan orang mursyidin, berilmu dengan orang muttaqin. Dan dia jalankan dengan penuh disiplin. Dan dia berhati-hati setiap langkah pikirannya, langkah hatinya selalu berhati-hati bahwa dirinya sedang dikontrol oleh Allah, oleh Tuhannya di dalam
perjalanan hidupnya ini, hidup rohnya, hidup akalnya, selalu berdialog, selalu bermurakabah dengan Tuhannya untuk mendidik dirinya dari muslim menjadi mukmin, menjadi orang muhsinin, menjadi orang muslihin, menjadi orang muqarrabin, menjadi orang muttaqin, menjadi orang mursyidin. Jadi inilah cara seorang mukmin membina kualitas keyakinan dia, keyakinan membina kesadaran batinnya, kesadaran rohnya. Dia bina terus-menerus tanpa putus asa. Ia sebagai orang awam, ia sebagai orang intelektual, ia juga sebagai orang muslim. Ia juga sebagai orang mukmin, ia juga sebagai orang intelektual, ia juga sebagai orang ahli ilmu pengetahuan, ia juga sebagai orang muhsinin, ia juga dia sebagai orang mukarrabin, ia juga sebagai orang mursyidin, ia juga dia sebagai orang muttaqin. Dua sisi ini yang mengalir menjelma pada diri jasmaniah kita, pada diri rohaniah kita, dewasa rohaniahnya, dewasa jasmaniahnya, menuju akhir, yaitu ahli ilmu, ahli pengalaman, ahli jiwa agama. Ini katakan orang ahli dalam kehidupan di dunia fana ini. Dunia yang kita hadapi ini yang cukup lebih cerdas dengan dinamikanya dunia ini, kita juga disuruh cerdas dengan dinamika perjalanan rohani dan perjalanan intelektual kita dan dengan ilmu yang kita, pengetahuan yang kita serap dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari sepanjang kehidupan kita. Demikian juga ilmu agama yang kita dasari dengan mulai belajar agama sampai umur kita, sampai kita hayat, kita mempraktekannya secara disiplin sejauh kemampuan yang dikasih Allah kepada jasmani dan rohani kita. Bahwa yang baik dan yang buruk itu yang datang secara pengalaman, yang datang secara teori, yang datang secara hidayah dari Allah, itulah jalan yang kita tempuh dalam menghadapi pengalaman di dunia ini sampai akhir hayat. Apa yang kita cari yang sesungguhnya? Kita datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kembali menuju Allah. Datang dari Allah akan menuju Allah. Dan kita di dunia ini bersama Allah. Ini yang penting sebagai strategi hidup kita ma'allah, bersama Allah ma'ana. Ma'allah beserta Allah. Kita selalu berdampingan setiap detik menit dengan Allah. Allah mendampingi karena hayat kita dari hayatnya Allah. Hidup Allah ada, hidup kita mengikuti hidup Allah. Tanpa ada Allah kita tidak bisa hidup. Hidup kita adalah hidup yang tiada berarti. Allah meniupkan roh kita untuk hidup. Hidup untuk berdampingan dengan Dia, untuk mengabdi kepada Dia. Sepanjang kehidupan di dunia ini, Allah kadang-kadang buruk dengan baik, selalu tidak berpisah. Datang silih berganti kepada diri kita. Tapi bagaimana kita menyikapi baik dan buruk itu terhadap diri kita? Tiada sesuatu yang datang itu yang tiada hikmah. Tiada yang tidak ada hikmah dan filosofinya. Hidup ini ada filosofinya. Hidup ini ada hikmahnya. Ada rahasianya. Ada hikmahnya. Marilah kita merenungkan diri. Sejauh apa kita bisa merenungkan diri kita, menghitung-hitung potensi diri kita, potensi jasmani kita, potensi rohani kita, potensi jasmani kita, potensi akal kita, potensi roh kita. Semoga antara otak
akal di otak dengan roh di batin selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam bimbingan Allah yang Maha Raja di Raja. Inilah kehidupan kita, dinamakan kehidupan dalam hayatullah, hidup dalam hayatullah. Bahwa kita tiada berpisah dengan Allah, tiada jauh dengan Allah. Jauh tak berpisah, dekat tidak berhampiran, tapi selalu menyertai diri kita ini. Ya, berbisiklah rohmu, berbisiklah roh ini kepada Allah. Rohul Kudus ini berbisiklah dengan Allah, bermurakabalah dengan Allah tanpa suara dan kata, tapi dalam sebuah renungan sir dalam sir. Niscaya Allah akan memberikan ilham dan hidayah kepada setiap diri kita yang telah mengaku beriman, yang telah mengaku adanya Allah. Percaya dan yakinlah bahwa Allah itu meletakkan roh darinya kepada diri kita ini. Itulah dia kekasihnya Allah, amanah dari Allah yang kita pelihara dan kita bangunkan di dalam diri kita. Semoga renungan yang kecil ini, ya, renungan ketika usai puasa, berbuka puasa dengan rokok di Samsu, renungan ini menjadi berkah dan hikmah, menjadi berkah dan rahmat bagi setiap diri yang mendengarnya. Semoga Allah menembus ruang dan waktu. Apa yang kita katakan ini menembus ruang dan waktu bagi setiap diri yang punya nyawa, yang punya jiwa, yang punya roh, tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Menembus semua roh kudus. Dapat dia berdialog sesama roh kudus, bersahabat berdialog sir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berdampingan dengan dia. Semoga sebagai model hidup datang dari Allah dan juga kembali kepada Allah dengan alam-alam yang cukup begitu banyak yang akan kita lalui. Amin ya Allah. Semoga Allah membimbing roh ini, membimbing akal ini, membimbing jiwa dan nyawa ini agar dia sehat selalu, tangguh, ulet, gigih menuju keredaan Allah dan menemui Allah. Amin ya mujaibas saili. Amin ya mujaibas saili. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun berada, kapan saja, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita melindungi diri walaupun sejenak. Demikian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.